Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, kita akan menaikkan pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan 2, Ya Yesus, ku berjanji. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku, Tuhan, di ribut dunia. Penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan, kau tetap. Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam acara Renungan Malam GKJ Danukusuman. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk bersekutu di dalam kami akan menerima renungan malam dari GKJ Danukusuman. Untuk itu Bapa, hadirlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan kami untuk dapat mendalami firman-Mu dan menjadikan kedewasaan di dalam kami berpelayanan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ucap syukur dan doa permohonan ini kami minta. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambilkan dari Injil Markus 2, ayat yang pertama sampai yang ke-12, dengan Lembaga Alkitab memberikan tema Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang.
Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita terima, kita baca bersama-sama di dalam renungan malam pada hari ini. Saudara yang terkasih, renungan malam pada hari ini saya beri tema bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Saudara-saudara, di dalam perikop ini sudah sering kita dengar. Dan biasanya yang menjadi fokus, yang menjadi sentral persoalan tokoh adalah orang lumpuh itu sendiri. Tetapi pada malam hari ini kita akan melihat dari sudut pandang yang lain, dari sentral yang lain. Justru bukan orang lumpuhnya, karena orang lumpuh sudah yakin bahwa ia sembuh. Tapi di belakang layar tentang kesembuhan orang lumpuh itu, yang kadang-kadang kita abaikan, kita lupakan. Di dalam bacaan perikop tadi kita tahu bahwa orang lumpuh sampai bisa di hadapan Yesus, dibawa atau digotong, diusung oleh 4 orang sahabat yang setia. Saudara-saudara yang berbahagia, yang jelas kita tahu bahwa manusia hidup itu sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang tidak bisa bekerja sendiri. Dan ini terbukti di dalam perikop ini bahwa kerja tim, kerja kelompok itu sangat penting. Saya membayangkan dalam perikop ini ketika membaca ayat ini, saudara. Yesus, seorang tokoh yang dikagumi, datang kembali ke Kapernaum. Sehingga ia singgah masuk dalam rumah. Dan kita yakin pasti rumahnya sudah dipilih rumah yang besar, yang bisa memuat banyak orang pengikut. Dan dalam cerita ini dinyatakan bahwa banyak orang berdesakan datang. Bahkan di depan pintu rumahnya saja tidak ada tempat. Sehingga di luar pun juga banyak orang. Saudara-saudara, kedatangan Yesus, kehadiran Yesus di Kapernaum didengar oleh sahabat-sahabat orang yang menderita sakit lumpuh itu. Mungkin dari luar kota atau daerah lain.
Dan ia yakin, percaya bahwa apabila ia bisa datang pada Yesus, menghadap Yesus, pasti orang lumpuh itu akan disembuhkan. Sehingga dengan semangat kebersamaannya, semangat persaudaraannya, kesetiakawanannya, 4 sahabat orang lumpuh itu menggotong dengan tilamnya, mengangkat orang lumpuh itu di atas tempat tidurnya. Saudara bisa membayangkan bagaimana sulitnya orang itu bisa membawa sampai di depan Yesus. Dan ketika ia melihat, ketika sudah sampai di depan rumah dan banyak orang bahkan tidak bisa masuk, orang yang sehat sudah tidak bisa masuk, apalagi orang yang sakit dengan digotong di atas tempat tidurnya. Demikian sulitnya. Sehingga apabila orang itu tidak kompak, tidak memiliki komitmen bahwa ia harus bagaimana caranya datang kepada Yesus, pasti ia sudah akan patah semangat, ia akan kembali ke rumahnya dengan sia-sia. Orang lumpuh tetap lumpuh. Tetapi sahabatnya itu tidak memiliki pemikiran yang demikian. Ia kemudian berkoordinasi, berembuk, membahas bagaimana caranya, strateginya. Apapun yang kita lakukan, ia bisa membawa orang lumpuh itu di depan Yesus. Saudara, inilah bersama kita bisa. Inilah kerja tim. Sehingga untuk itu ia harus kompak terlebih dulu. Seandainya 4 sahabat itu tidak kompak, ya orang lumpuh tetap lumpuh. Misalkan yang 2 punya semangat, wis piye carane pokoknya dibawa di depan Yesus. Tapi yang satu bagaimana, ini nggak bisa, banyak kendala dan sebagainya. Udah kita pulang aja, ya sudah. Langkah pertama kerja tim adalah kekompakan satu suara. Yang mufakat, suara yang bulat, itu sangat diperlukan. Dan yang kedua adalah ia harus menyadari harus ada satu komando. Jangan semua ingin menjadi pemimpin. Usul boleh, berpendapat boleh, tapi harus ada satu komando. Dan setelah disepakati, itulah yang dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ciri yang berikutnya bersama kita bisa, yaitu semangat juang yang tinggi, pantang menyerah. Saya bisa membayangkan bagaimana perjuangan sahabat orang lumpuh itu yang 4 orang itu. Pasti banyak dimaki-maki orang pada waktu itu. Tetapi karena semangat juang yang tinggi, ia menghiraukan itu. Dan harus dilakukan dengan cinta kasih yang tulus tanpa pamrih. Tidak hanya kekompakan, saudara. Tidak hanya satu komando atau semangat juang yang tinggi, pantang menyerah. Itu memang diperlukan di dalam keberhasilan kerja tim. Tapi yang tidak kalah pentingnya yaitu kecerdasan. Allah menciptakan manusia melengkapi dengan akal budi, dengan kepandaian. Harus digunakan. Saudara-saudara, seandainya 4 sahabat itu tidak cerdas, orang yang berderita sakit lumpuh tetap lumpuh. Tapi ketika melihat situasi yang berdesakan, ketika di dalam rumah itu Yesus ketika mengajar, kemudian ia dengan kreativitasnya, dengan kecerdasannya berpikir, ia harus naik ke atas rumah, kemudian membuka atap rumah yang harus diperhitungkan, harus tepat di depan Yesus.
Jangan di belakang Yesus, jangan di samping Yesus, tapi di depan Yesus. Jangan pas di atas kepala Yesus. Ini memerlukan kecerdasan, saudara. Ia harus memperhitungkan, menganalisa. Ini sangat penting, saudara, untuk keberhasilan kerja tim. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh kerja tim supaya berhasil, yaitu kreativitas. Kreativitas. Saudara membayangkan, untuk menurunkan tilam orang yang menderita sakit lumpuh itu di depan Yesus ketika atap rumah sudah dibuka. Saya membayangkan, berimajinasi itu pasti sudut-sudut 4 itu dikasih tali, kemudian 4 sahabat yang ada di atas rumah itu menurunkan tali itu satu persatu dengan satu komando. 1, 2, 1, 2. Supaya ada keseimbangan antara orang 1, orang 2, orang 3, orang 4 itu harus sama. Saya membayangkan seandainya tidak ada satu komando, yang satu sudah lebih dulu, yang satu belum, celakalah orang yang menderita sakit lumpuh itu. Bisa jatuh terpental, saudara. Memerlukan kreativitas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah orang yang menderita sakit lumpuh itu berada di depan Yesus, saya membayangkan orang itu pasti heboh, gempar. Orang memaki-maki orang yang ada di atas rumah itu. Tapi Yesus tidak menghiraukan itu. Ia justru mengagumi iman kepercayaan sahabat-sahabatnya itu, semangat juangnya, sampai membawa orang yang lumpuh itu di depan Yesus. Sehingga kemudian Yesus menyembuhkan orang yang menderita sakit lumpuh itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus diperhatikan satu lagi yaitu kerendahan hati. 4 sahabat itu tidak bermegah diri ketika sahabatnya sudah sembuh. Ia tetap berada di belakang layar. Mungkin tidak dikenal oleh orang, tapi dengan kerendahan hati yang sudah bisa membawa orang itu bisa sembuh, ia sudah merasa bangga, sudah bisa dipakai Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila firman Tuhan pada malam hari ini kita terapkan, kita refleksikan, kita aplikasikan dalam kehidupan berjemaat kita, di GKJ Danukusuman maupun di gereja-gereja lain. Supaya ada keberhasilan dan kemuliaan nama Tuhan dimuliakan. Kuncinya adalah bersama kita bisa. Jemaat dari berbagai potensi, dari berbagai komisi, kepandaian, keahlian masing-masing harus mampu dikelola oleh satu komando. Kemudian harus kompak, harus memiliki semangat juang yang tinggi, pantang menyerah. Apalagi dalam situasi dan kondisi COVID-19 seperti saat ini yang belum kunjung berhenti. Harus memiliki semangat juang yang tinggi. Demikian pula memerlukan kecerdasan kreativitas untuk menyelesaikan tantangan-tantangan, persoalan-persoalan hidup yang ada dalam kejemaatan itu. Orang Kristen harus cerdas, harus pandai untuk kemuliaan nama Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kreativitas diperlukan supaya hasil pelayanan kita semakin berkualitas. Diperlukan kreativitas, terkhusus anak-anak muda GKJ Danukusuman yang sudah saya lihat
Demikian dengan kecerdasan menyelesaikan masalah-masalah yang ada, potensi-potensi untuk membangun kekompakan dan untuk kemuliaan nama Allah. Yang jelas seperti sahabat orang yang menderita sakit lumpuh tadi, saudara, apabila program kegiatan kita berhasil, janganlah bermegah. Janganlah memegahkan diri. Oh iki aku, tanpa aku nggak bisa jalan. Jangan, saudara. Harus ada kerendahan hati. Hati sebagai hamba. Itu harus ada dalam jiwa pelayanan GKJ Darussuman. Terkhusus generasi muda. Supaya nanti ke depan ketika kalian sudah bisa menangkap, melanjutkan tongkat estafet berpelayanan sebagai kemajelisan, semakin berkualitas. Hati sebagai hamba. Jangan takut menghadapi tantangan dalam berpelayanan, dalam situasi dan kondisi seperti ini. Bersama kita bisa. Mari kita meneladan 4 sahabat orang yang menderita sakit lumpuh itu. Tuhan memberkati kita. Selamat berjuang, bersama kita bisa. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih waktu yang telah Tuhan berikan untuk kami merenungkan firman-Mu dalam renungan malam GKJ Darussuman pada malam hari ini. Bila firman-Mu ini menjadikan motivasi kami dalam berpelayanan, terkhusus di dalam kami berpelayanan sesuai dengan porsi talenta, kemampuan kami masing-masing, kami bisa menyatukan, kami meneladan ke-4 sahabat orang yang menderita sakit lumpuh itu. Berkati kami Tuhan dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan-kekurangan kami. Biarlah kami Tuhan beri ketulusan hati supaya kami bisa melayani sepenuh hati. Ampunkan Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Kami akan mengakhiri persekutuan renungan malam pada malam hari ini dan Tuhan akan senantiasa memberkatinya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ucap syukur dan doa permohonan ini kami minta. Amin.